Perspektif, cerita pendek oleh Ahmad Matori. Kapan kamu berencana datang ke rumahku nggak? Tanya Anila kepadaku. Nanti aku pikirin dulu ya, An, jawabku. Sebab aku masih ada perlu kursus bahasa asing dulu nih. Oke, nanti aku sampaikan ke ibu ya, soalnya ini pertanyaan dari ibuku. Jawabnya sembari membereskan barang-barang miliknya dari tempat duduk di sebuah warung kopi langganan kami. Waktu itu memasuki sore pada hari Kamis, di mana kami selesai pulang dari kantor masing-masing. Walaupun secara teknis, yang sebenarnya berkantor itu hanya Anila. Karena aku hanya berstatus pekerja lepas untuk beberapa proyek dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat di Jakarta. Hembusan angin yang menabrak tidak sopan ke arah kami begitu menghidupkan ambivalensi dalam diriku. Di satu sisi, aku senang karena dapat melihat dengan jelas wajah lucu Anila yang sedikit kaget dengan datangnya angin sore ini. Namun tetap, aku juga mulai tidak nyaman untuk di sisi yang lain. Selesai Anila membereskan barang-barangnya dan hendak beranjak pergi, kali ini terasa tidak biasa karena Anila sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata apapun lagi kepadaku. Mungkin karena percakapan kita tadi membuatnya enggan lagi berbicara denganku. Tapi memang begitu keadaannya. Aku pun bingung harus jawab apa selain coba menyiasatinya dengan kalimat-kalimat bermakna menunda. Anila, hati-hati ya, sahutku sambil melempar senyum ke arahnya dan coba berusaha untuk menarik perhatiannya kembali. Salam buat ibu. Anila tetap pergi dengan sedikit terlihat terburu-buru. Padahal kalau tidak salah, hari Kamis itu adalah waktu yang sedikit senggang baginya. Malamnya, tepat pada pukul 21.47 waktu Indonesia Barat, aku sampai di kosanku yang berada di daerah Warung Buncit setelah pulang dari tempat kopi tadi. Karena setelah Anila meninggalkan tempat itu, aku melanjutkan untuk latihan tes bahasa asingku dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di internet. 1 jam kemudian, selesai bersih-bersih, dalam posisi duduk di kursi yang biasa aku pakai untuk bekerja work from kosan, masuklah satu pesan WhatsApp dari Anila. "Nggak, kamu bisa nggak sih nggak kayak gitu terus?" Tulis pesan itu. Aku sudah melihatnya sewaktu pesan itu mendarat ke handphoneku. Dengan segera, aku ingin membukanya. Dan saat baru melihat melalui bilah pemberitahuan pesan, pesan itu sudah ditarik kembali oleh Anila. Belakangan ini Anila kenapa ya? Gumamku. Segera aku tetap berusaha merespon pesan tadi dengan tidak menyampaikan maksudku secara ugal-ugalan. "Wah, kenapa dihapus, An? Ada apa toh?" Tanyaku melalui WhatsApp. Aku diam menunggu Anila membalasnya. Sudah 1142 detik terlewati dan tak kunjung juga dibalas olehnya. Padahal biasanya, maksimal hanya 180-an detik saja kalau kami sama-sama sedang bermain gawai. Tapi baiklah, dengan berani aku coba melanjutkan kegiatan pribadiku saja, yaitu tidur. Suara ayam milik Pak Narto begitu terdengar sekali pagi itu seakan-akan ia berkokok tepat di telingaku. Pak Narto, tetangga kosanku memang pecinta ayam. Karena keterbatasan tempat, ia hanya diperbolehkan memelihara satu ayam saja oleh pemilik kos. Padahal pengetahuan tentang ayam yang dikuasai Pak Narto mungkin sudah setara Wikipedia. Ternyata masih jam 5. Gumamku melihat jam di layar handphone. Waduh, ada 2 pesan dan beberapa panggilan tidak terjawab dari Anila. Lanjutku dalam keadaan sedikit panik. Setelah melihat-lihat isinya, aku sedikit risau karena ternyata semalam Anila mencoba menghubungiku dan menjelaskan tentang maksud dirinya sebelumnya. "Enggak, kita itu udah sama-sama lumayan lama loh. 2 tahun bukan waktu yang sebentar. Maka wajar kalau ibu sering nanyain aku tentang kabar kamu." Isi pesan pertama dari Anila. Aku membacanya dengan cukup detail dalam situasi bangun tidur yang kita semua tahu sangat tidak oke. Tapi baiklah, kembali aku baca pesan kedua. Kali ini agak berbeda, karena pesan itu dikirimkannya beberapa menit kemudian setelah Anila mencoba meneleponku sebanyak 4 kali. Baiklah, kamu udah tidur ya? Padahal aku mau kita obrolin ini secara detail untuk kebaikan semuanya. Isi pesan tersebut. Aku merilis senyum tipis usai membaca pesan kedua karena di situ aku melihat Anila yang benar-benar aku kenal. Anila, perempuan cantik yang sudah sudi banyak meluangkan waktu bersamaku, itu adalah sosok perempuan yang bahkan aku kagumi, bukan hanya senangi. Ia mandiri, merdeka, dan tidak mudah terdistraksi oleh apapun yang datang selain dari dirinya. Ya, aku tahu betul maksud Anila menyampaikan pesan ibunya kepadaku. Ialah tentang kesiapan langkah yang lebih serius untuk hidup kita ke depan. Namun, responsku adalah salah satu bentuk siasat yang sudah aku pikirkan beberapa hari sebelumnya.
Kalau ditanya mengapa, aku hanya akan memberikan jawaban bahwa semua ada waktunya masing-masing, dan kita berada dalam kecepatan kita masing-masing. Mungkin ini akan sangat familiar di telinga muda-mudi yang sedang gandrung berlari atau olahraga lainnya di sekitaran lapangan Gelora Bung Karno. Mungkin istilahnya, pace-nya gue segini atau pace-nya lu segitu. Karena sampai dengan detik ini, aku masihlah orang yang menganut kepercayaan bahwa semuanya tidak harus diburu-buru. Artinya, mungkin buru-buru itu kadang hanya muncul dari salah satu perspektif saja. Mungkin bagi perspektif yang lain, tidaklah dianggap sesuatu yang diburu-burui. Yap, itu betul. Tapi dalam konteks selangkah kehidupan yang lebih serius, apakah tidak berlebihan bahwa keterburu-buruan yang hanya datang dari salah satu perspektif pun memiliki bobot yang tetap harus dipertimbangkan? Lain lagi jika kita lihat para elit negara ini. Mereka banyak sekali yang terkesan memburu-burui anaknya untuk menjadi petinggi selanjutnya. Karena tidak ingin meja kerjanya diketahui oleh orang lain. Kalau kata Bang Panji, si pelawak itu. Usai melamuni isi pikiranku yang kerap sekali berdebat tentang sesuatu yang sebelumnya aku pikirkan, lalu kebetulan saja terjadi, seperti saat aku pernah membayangkan pertanyaan yang diajukan Anila pada Kamis sore lalu, tentang kesiapan menuju jenjang kehidupan yang lebih serius. Maka isi kepalaku seperti secara otomatis membayangkan dan kembali mereka ulang adegannya. Sesudah melamun, aku beranjak dari kasur Palembang milikku. Yang sebenarnya, aku juga kadang bertanya-tanya mengapa kasur ini dinamakan kasur Palembang tanpa huruf kapital di awal. Lalu aku pergi ke toilet dan menunaikan ibadah. Selesainya, masuki pukul 6 aku balas pesan dari Anila. Halo Anila, nanti sore kita ngopi yuk. Aku kirim pesan itu tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian memasuki waktu orang-orang berangkat kerja, mungkin sekitar pukul 7 hingga 9 pagi, aku yang belum mendapatkan jadwal meeting hari itu memutuskan untuk kembali mengasah kemampuan bahasa asingku dengan pola seperti sebelumnya, yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di internet. Saat sedang latihan reading menggunakan sebuah berita yang berjudul China Support Iran Defending Security Says Ting, bunyi notifikasi handphoneku. Tiba-tiba saja pesan WhatsApp masuk dari Anila. Halo Gak, iya nanti sore kita ngopi ya. Aku udah di kantor, isi pesan itu. Foreign Minister kita ngopi ya. Bacaku karena terdistraksi oleh berkelindannya bahan bacaan dengan pesan dari Anila tersebut. Yes, Anila nggak marah, ucapku sambil bergaya gembira. Pukul 12.30, Pak Jody mengabari bahwa ternyata meeting hari ini direschedule karena beberapa alasan. Kenapa nggak dari tadi pagi sih ngabarinya, gumamku. Sambil lalu kembali membuka beberapa bacaan dari Reuters, The Guardian, BBC, CNN, dan media asing lainnya. Aku seruput kopi yang baru sekitar 5 menit lalu aku buat. Rupanya, menurutku, kopi dengan 5 menit masa tunggu adalah kondisi terbaik bagi segelas kopi untuk diminum. Walau jangan berlebihan ya mengekspresikan ahnya itu. Tidak terasa waktu berlalu begitu saja. Lusinan surat kabar elektronik yang kubaca sebagai latihan reading membawaku pada satu pemahaman tentang kondisi dunia yang memang seperti sedang digonjang-ganjing. Atau memang aku saja yang baru melek terhadap kabar-kabar dari luar negeri. Isu demi isu akhirnya sedikit menempel di kepalaku. Mulai dari krisis kemanusiaan di Gaza, United States election yang kesannya penuh drama, dan Timur Tengah yang tidak ada habisnya. Lalu jangan lupa, Rusia-Ukraina juga masih membara. Mas, ngopi tak? Suara dari luar yang tidak asing di telingaku, ternyata itu suara Pak Narto yang melihat aku sedang bersama segelas kopi. Karena memang posisi dudukku sedikit mendekati jendela untuk kepentingan sirkulasi udara, sehingga dari luar orang dapat melihatnya. Iya nih Pak, Pak Narto mau ngopi? Ucapku basa-basi untuk menawarinya sebuah kopi. Wah ya, kalau ngerepotin Mas Riga ya nggak usah mas, hehe. Jawab Pak Narto sambil duduk di dekat pintu kamar kosanku. Saya menangkap tanda dari Pak Narto bahwa dirinya memang sedang ingin ngopi. Usai kubuatkan kopi, kami bercakap-cakap cukup panjang, sepanjang durasi meminum segelas kopi seperti orang-orang pada umumnya. Sampai aku lupa bahwa aku punya janji dengan Anila untuk menghabiskan sore ini di tempat ngopi biasanya. Saat mengingatnya, segera aku lihat handphone dan belum ada notifikasi pesan WhatsApp darinya. Aku berpikir mungkin Anila masih di kantornya. Namun, aku tetap memutuskan untuk mengakhiri percakapan dengan smooth landing bersama Pak Narto dan bersiap-siap untuk bertemu Anila. Hingga sampai akhirnya Pak Narto menangkap tanda itu dan berkata kepadaku, "Wah, Mas Origa kayaknya mau ada agenda di luar ya?"
"Ya wis, aku tak ngurusi Joko Tingkir dulu yo mas," ucapnya. Untuk diketahui bersama, Joko Tingkir adalah nama ayam kesayangannya yang kerap berkontribusi dalam kehidupanku. Ya, membangunkanku di pagi buta. Selesai bersiap, dengan motor keluaran 15 tahun silam, aku pergi menuju tempat ngopi biasa kami. Kedai Kopi Petinggi namanya. Lalu sesampainya di sana, mbak-mbak waiters langsung menunjuk ke arah seorang wanita yang duduk di tempat duduk biasa aku dan Anila. Lalu ia berkata, "Mbaknya udah nungguin dari tadi mas," ucapnya. Dengan perasaan sedikit panik, aku membalas ucapan mbak-mbak itu. "Hehe, iya mbak, makasih ya. Saya pesan seperti biasa mbak, V60 Arabica Mandailing," jawabku. Ya, kami memang seperti sudah saling kenal. Namun, agaknya seperti itulah budaya di kota ini. Kita tidak perlu sampai mengenal nama seseorang untuk dapat memenuhi kepentingan masing-masing. Dengan langkah gugup hingga suara sepatuku yang tak lagi hinggap di telinga, aku hampiri Anila dan langsung berkata, "An, dari tadi?" Tanyaku. Anila hanya diam dan terus melanjutkan kesibukannya di depan handphonenya. Beberapa detik kemudian baru ia menoleh ke arahku. "Enggak kok, Gak. Aku baru 5 menit." Sambil menahan senyum tipis dan mengangkat gelas berisikan kopi susu favoritnya yang hanya tersisa seperempat dari tinggi gelas tersebut. "Maaf ya, An. Tadi aku..." "Udah nggak? Langsung duduk aja," potong Anila sambil masih tersenyum tipis. Usai aku duduk, Anila melanjutkan bermain handphonenya. Seraya menunggu pesanan, aku coba pancing ia dengan beberapa pertanyaan umum, seperti bagaimana kerjaannya, bagaimana kabar orang rumahnya, dan bagaimana yang lain yang ternyata hanya cukup dijawab dengan antara salah satu dari dua frasa ini saja. "Iyalah, ya baik," dan "ya, aman kok." Tidak lama kemudian, Mbak Waiters datang mengantar kopinya untukku. Lalu Anila menaruh handphonenya dan mulai berbicara. "Gak, ternyata keadaannya berubah total," ucapnya. Aku hanya terdiam dan sedikit memajukan posisi dudukku saat mendengarnya. Seraya beranggapan bahwa rupanya dari tadi ia sedang menunggu pesananku datang dulu, baru kita berbicara. "Ibu ngasih pilihan yang sulit buatku nggak?" lanjut Anila. "Semalam, sebelum aku nelpon kamu, ibu mengenalkan aku dengan sosok lelaki anak temannya. Ceritanya, tiba-tiba ibu masuk kamar aku dan ngajak aku keluar kamar. Dan ibu menyuruhku siap-siap untuk pakai pakaian yang sopan. Lalu sampai di ruang tengah, ibu bilang gini nggak? 'Ini kak, anak teman ibu mau kenalan,' kata ibu," ucap Anila. Selesai memproses sedikit demi sedikit cerita dari Anila, tidak lupa aku seruput kopiku. Walau belum 5 menit atau dalam keadaan yang bukan terbaik, kopi ini tetap perlu aku seruput untuk menutupi beberapa kegagapan aku memproses ceritanya Anila. "Jadi gimana menurutmu nggak?" tanyanya. Sambil kembali mengembalikan posisi tubuhku yang tidak lagi sedikit maju ke depan, aku coba menjawab pertanyaan Anila dengan satu tarikan nafas. "Bagaimana kalau kita bersiasat, An?" "Hah? Gimana?" tanyanya kembali. Tapi sebelum aku jawab, aku mau kita perlu satu frekuensi dulu tentang percakapan kita dalam konteks selangkah hidup ke depan bersama-sama yang kesannya terburu-buru nggak sih? Tanyaku kembali dengan sedikit berbelit. "Maksudnya gimana nggak?" Anila dengan raut wajah ingin memastikan tertangkapnya ucapanku. "Iya, maksudnya kita itu terburu-buru banget nggak sih ngomongin pernikahan di masa sekarang?" Ucapku mengulang kalimat yang berbelit sebelumnya. Dan aku dibuat sedikit terkejut tatkala Anila menjawabnya dengan, "Enggak kok, kita nggak terburu-buru." Oke oke. Tapi aku mau ngejar beberapa hal dulu, An," ujarku sambil kembali nyeruput kopi dan lalu, "aku mau dapat pengalaman ngopi bareng foreign minister negara lain, sambil ambil studi lanjut dan hal-hal lain yang kayaknya bisa bikin aku lebih matang dan lebih siap untuk melangkah di status sosial yang lebih tinggi," lanjutku. Anila hanya terdiam. Raut wajahnya berubah seraya kembali membuka handphone miliknya lalu berkata, "Kamu nggak berubah nggak?" pungkasnya. Dan kembali, ia pergi begitu saja dari tempat duduk kami. Percakapan singkat dan padat itu seolah menggantung di langit-langit kedai kopi Petinggi bersama dengan riuh dari obrolan-obrolan pengunjung lainnya. Aku masih belum dapat dengan baik memproses perubahan situasi yang agaknya terasa begitu eksponensial menurutku. Atau, lagi-lagi, ini hanya tentang perspektif saja. Ya, semua hanya tentang perspektif rasanya. Aku merasa bahwa 29 adalah usia di mana kita masih perlu mematangkan diri kita untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang. Sementara Anila mungkin berpikir bahwa kita dapat melaluinya bersama-sama, menaiki tangga demi tangga jenjang kehidupan yang kita jalani.
Mungkin tidak berbeda jauh dengan ugal-ugalannya para elit negara ini dalam menjadikan anaknya petinggi selanjutnya. Tapi aku rasa, begitulah cara perspektif bekerja. Ia mencari jalannya sendiri untuk mengabdi pada Tuan Yang Mana.